Setelah menyelesaikan masalah Eldorado, Frieren, Fern, dan Stark melanjutkan perjalanan menuju utara. Kini rombongan Frieren berada di perbatasan dataran tinggi utara, tepatnya di wilayah Ernest. Stark, yang mengeluh kedinginan, mengomentari lahan pertanian di sana. Ia berargumen bahwa bertani di tempat itu terlalu rawan diserang monster. Frieren, dengan pengetahuan dan pengalaman panjangnya, menjawab Stark dengan menyebutkan bahwa daerah Ernest adalah wilayah yang relatif sepi dan jarang ada penampakan monster. Frieren menambahkan bahwa wilayah ini memiliki jalan raya yang mapan, menjadikan Ernest penghubung antara dataran tinggi utara dan Kekaisaran. Ernest merupakan pemukiman terakhir sebelum memasuki kawasan Kekaisaran. Kekaisaran sendiri adalah negara terbesar di utara, dengan pasukan yang sangat kuat sehingga monster sangat jarang muncul di wilayah tersebut. Frieren menganggap perjalanan mereka selanjutnya akan lebih santai karena melewati wilayah yang damai. Stark dan Fern lalu bersyukur karena akhirnya meninggalkan kawasan dataran tinggi utara dengan selamat. Mereka sedikit membayangkan bagaimana mereka hampir mati saat melawan iblis tangguh atau monster di kawasan itu. Rombongan ini kemudian beristirahat di sebuah kedai dan memakan roti yang ternyata sama kerasnya dengan bekal yang selalu mereka makan. Fern menyebutkan bahwa meski di wilayah sebesar Kekaisaran, distribusi barang masih bisa tersendat. Lalu mereka didatangi seorang wanita tua. Jika seorang sepuh desa datang, biasanya permintaan akan menyusul dengan imbalan grimoire untuk Frieren. Wanita tua itu menjelaskan bahwa alasan rombongan Frieren memakan roti keras adalah karena hasil pertanian desa telah dihancurkan, dan ternak penduduk telah diserang oleh monster yang tidak biasa. Tubuh monster tersebut dikatakan sekeras besi, dan tidak ada penduduk desa yang mampu melukainya. Yang menambah keanehan, monster tersebut belum melukai satu manusia pun. Sepuh desa meminta rombongan Frieren mengatasi masalah ini, dan tentunya Frieren bersedia jika ditawari grimoire. Wanita tua itu membawa Frieren ke sebuah gubuk dan menyuruhnya mencari di antara tumpukan buku. Frieren menemukan grimoire yang berisi cara menerbangkan pesawat kertas agar terbang jauh. Dengan tersenyum dan tanpa menunggu pendapat wanita tua, Frieren langsung menyatakan bahwa mereka akan menangani masalah desa tersebut. Saat malam tiba, dalam kedinginan, rombongan Frieren mengintai di kebun sayuran warga yang hancur untuk menunggu monster tersebut muncul. Tak lama di sana, deteksi mana Fern bereaksi dan Frieren menyatakan bahwa mana tersebut tidak berasal dari monster. Ternyata, penyebab kekacauan di desa bukan monster, melainkan golem raksasa yang disebut Frieren berasal dari Kekaisaran Unifil. Kekaisaran Unifil adalah kerajaan yang memerintah seluruh benua 1 milenium lalu. Stark bingung sekaligus takjub karena golem itu tetap aktif setelah sekian lama. Frieren menegaskan bahwa golem itu adalah hasil dari era kejayaan sihir yang dibawa gurunya, Great Mage Flam. Sembari mengamati, Frieren menyusun rencana dan menyatakan bahwa jika golem itu diperuntukkan untuk keperluan militer, akan sedikit sulit diatasi, namun mereka kemudian melihat golem itu memetik buah dan melemparkannya ke punggungnya. Frieren lalu memahami situasinya dan mendekati golem tersebut. Ternyata golem itu adalah golem memasak. Ia tidak berfungsi dengan baik karena keranjangnya rusak, tetapi perintah untuk membuat masakan masih terus berjalan. Frieren sedikit bernostalgia, mengingat bagaimana Flamme menciptakan golem tersebut dan harapannya agar sihir tidak hanya digunakan untuk pertempuran, melainkan untuk membantu manusia. Frieren menyentuh golem itu dan menonaktifkannya, lalu menemui wanita tua di desa tersebut dan meminta agar golem diserahkan ke Kekaisaran. Frieren yakin dan berharap golem itu dapat digunakan kembali dengan pengelolaan yang lebih baik. Petualangan di desa Ernest selesai, Frieren menerbangkan pesawat kertas dan segera melanjutkan perjalanan. Frieren dan rombongannya melangkah di jalur pegunungan, hanya beberapa langkah lagi menuju wilayah Kekaisaran. Angin sejuk berhembus, dan di tengah perjalanan mereka bertemu seorang herbalis. Pria tua itu berdiri menatap langit, matanya penuh rasa ingin tahu. Ketika tahu Frieren adalah penyihir yang bisa terbang, ia tersenyum kecil dan mengajak mereka ke rumahnya. Di sana, herbalis memperlihatkan sesuatu yang aneh, sebuah biji buah yang tak dikenal oleh Frieren, Fern, atau Stark. Selama 30 tahun aku menjadi herbalis, katanya. Aku belum pernah melihat buah seperti ini. Ia bercerita, buah-buah misterius ini sering muncul di hutan, tapi tak ada yang tahu dari mana asalnya. Stark menduga, mungkin burung yang membawanya, tapi herbalis menggeleng. Tidak ada bekas paruh atau cakar. Ini bukan ulah burung. Herbalis melanjutkan, buah itu sangat berkhasiat sebagai obat. Jika misteri ini terpecahkan, banyak orang bisa terselamatkan. Frieren, yang selalu tergiur dengan hadiah menarik, bertanya, apa imbalannya? Herbalis menawarkan magical potion. Tanpa ragu, Frieren menerima tantangan itu. Mereka segera bekerja. Frieren berkeliling desa, bertanya pada penduduk. Saat kembali, Fern memperhatikan sesuatu. Langit akhir-akhir ini sering mendung ya, Stark menimpali.
Iya, tapi kalau cuaca cerah, orang-orang bilang mereka sering melihat bayangan naga di langit. Frieren tersenyum tipis, matanya berbinar. Besok, kalau cuaca cerah, kita akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Katanya, pagi pun tiba, langit biru membentang luas. Di kejauhan, mereka melihatnya, bayangan naga, besar dan megah melayang di langit. Fern mengerutkan kening. Aku tidak bisa mendeteksi mananya. Naga itu terbang terlalu tinggi. Frieren tak banyak bicara. Dengan sihirnya, ia melesat ke langit, diikuti Fern yang mengangkat Stark dengan susah payah. Setelah perjuangan panjang, mereka sampai. Dan di depan mereka, seekor makhluk legendaris, Dragon Sky. Frieren menjelaskan, naga ini hidup di ketinggian ekstrim, tak pernah turun ke tanah kecuali saat mati. Mereka jinak, benci konflik, dan punggung mereka dipenuhi tanaman langka, vegetasi yang tak pernah disentuh dunia selama ribuan tahun. Stark dan Fern terpana. Di punggung naga itu, mereka menemukan pohon-pohon kecil, buah-buah aneh, sama seperti yang ditunjukkan herbalis. Saat mengumpulkan bibit dan buah, sebuah kenangan muncul di benak Frieren. Bertahun-tahun lalu, bersama kelompok pahlawan, ia pernah melihat Dragon Sky dari kejauhan. Himmel dengan mata penuh mimpi berkata, suatu hari aku ingin melihat naga itu dari dekat. Kini, Frieren tersenyum kecil, merasa telah mewujudkan sedikit dari mimpi itu. Kembali ke daratan, Frieren menyerahkan bibit dan buah kepada herbalis. Pria itu hampir tak percaya. Kalian memecahkan misteri yang menghantuiku selama ini, misteri yang belum terjawab selama 30 tahun lebih, katanya. Suaranya penuh rasa terima kasih, ia berjanji akan mempelajari tanaman itu, berharap bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dengan senyum tipis, Frieren mengangguk lalu melanjutkan perjalanan bersama Fern dan Stark, meninggalkan desa yang kini penuh harapan.